asuransi juga tools-nya atau alat keamanan, PPE ya, itu Proworker yang sediakan semuanya. Halo, audionya hilang ini. Audionya hilang, mungkin nanti bisa diulang ya Pak. Masih hilang Pak, masih belum. Belum ada Pak. Halo, halo. Udah kembali ya? Ya. Halo. Ya, suara saya udah masuk ya Pak? Dilanjut Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, semua tadi ada masalah teknis kayaknya di mic saya. Saya mungkin boleh ulang dari perkenalan tentang Proworker. Jadi mungkin Proworker definisinya tidak jauh dari yang udah banyak rekan-rekan sekalian mungkin kira-kira atau udah disaksikan di video singkat tadi. Jadi we connect professional to company. Jadi Proworker selain menghubungkan untuk pekerja profesional, kami juga menyediakan semua mengurus semua worker needs, keperluan pekerja seperti kontrak pekerjanya, asuransi, tools, juga alat safety seperti PPE-nya, seperti coverall or safety helmet, safety shoes, and everything you need to work properly and work comfortably anywhere. So Proworker nih, kita build Proworker nih di tahun 2020 tengah, based on pemahaman dan pengalaman kita juga di engineering services di berbagai industri ya, terutama di industri oil and gas sekitar 3-4 tahun. Juga dalam perjalanan kita di engineering services di oil and gas ini, kami telah mengatasi banyak problem ketenaga kerjaan yang akhirnya membawa kami untuk fokus menjadi safe and appropriate platform for workers from all over the world to be able to work professionally everywhere. And that's all from me, and please enjoy. Thank you. Okay, thank you so much Pak David for sharing about Proworker ya. Oh, jadi ya betul tadi kata Pak Proworker, kita di sini sebagai penghubung untuk para pemberi kerja dan pencari kerja. Dan salah satunya yang sudah kita biasa bekerja sama yaitu adalah Pak Yoyo sendiri sebagai DCS spesialis, karena kita banyak melakukan pekerjaan di bidang automation control, system integrator, terutama di oil and gas. Next, kita akan langsung, sebelumnya saya mau introduction untuk speaker kita pada malam hari ini, yaitu Pak Yoyo Indrajaya. Dia merupakan seorang DCS spesialis dengan banyak pengalaman dan specialties dengan trainingnya, terutama di bidang instrumentasi dan electrical. Yang pertama itu mungkin yang sekarang dia lagi lakukan, yaitu jadi commissioning instrument and electrical lead di Saipem Indonesia. Dan banyak sekali spesialitinya dia, terutama di sistem kontrol, yaitu yang pertama di DCS, kemudian ada di emergency shutdown system, di fire and gas system, PLC, dan masih banyak lagi ya Pak. Kalau begitu kita langsung dengarkan saja materi yang akan dibawakan oleh Pak Yoyo. Pak Yoyo, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Malam. udah diperkenalkan tadi.
Ya, background saya memang di DCS sejak tahun 2000 ya. Jadi ini udah 21 tahun di DCS. Khususnya di Honeywell System Experion. Oke, ini saya lihat audiensnya udah 116 ya. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak Yoyo. Jelas Pak Yoyo, jelas. Any English audience? Barusan saya chat, tapi tidak ada yang jawab Pak Yoyo. Mungkin bahasa Indonesia aja kan. Nanti kalau ada yang raise hand mungkin bisa dijawab pakai bahasa Inggris, Pak. Oke. Ya. Nanti kalau ada istilah yang kurang jelas diinterupsi aja langsung ya. Atau Ya. nanti dikumpulin di akhir juga nggak apa-apa. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya di malam hari ini. Semoga masih semangat ya. Jam-jam kenyang ini habis makan malam soalnya. Oke, hari ini agendanya sesuai subjek. Kita akan memberi introduction mengenai DCS. Khususnya DCS yang akan dibahas di sini Experion LX. Oke, untuk pengantar karena saya kurang tahu background audience, jadi saya bawakan dulu definisinya DCS. Jadi kita punya satu kesamaan dulu pengertian DCS itu apa yang dimaksud di sini. DCS di sini Distributed Control System. Ya, next slide. Ini kurang lebih penjelasannya seperti ini bahwa Distributed Control System itu sistem yang terkomputerized untuk proses atau plan di mana di sana ada control loops, ada logic, ada interface dengan antara operator dengan field device yang diwakilkan oleh field instrumen. Nah, ini kalau kita balik sejarahnya dulu, sebelum ada DCS itu sistem kontrol itu pneumatik yang di drive oleh oleh udara. Jadi setelah itu mulai ada sistem relay, electrical, lalu PLC, lalu DCS, dan mungkin habis ini ada yang lebih advance lagi dengan artificial intelligence system. Tapi untuk saat ini DCS masih dipakai di mana-mana di industri, khususnya yang memerlukan continuous process system. Jadi ini definisi supaya kita punya satu kesamaan pengertian. DCS yang dimaksud di sini adalah kontrol sistem yang terdistribusi. Mungkin nanti ada istilah SCADA, ada istilah PLC. Itu nanti terminologinya bisa didiskusikan lebih lanjut detail. Tapi kita malam ini khusus untuk DCS, Distributed Control System. Oke Pak, next slide. Pak Yoyo, sorry. Ya. Saya interrupt, tadi ada input dari teman-teman, kita ada suara kresek-kresek dari mic-nya Bapak ya. Oh, oke, sebentar ya. Oke, sekarang gimana? Oke, Pak. Udah clean Pak, udah clean sekarang Pak. Ya, tadi Oke, angin. Siap Pak. Oke, ini Dilanjut Pak Yoyo. Di slide saya tunjukkan ini sebelum adanya DCS. Ini control room yang isinya beberapa panel elektrik, pneumatik, dan rata-rata pneumatik ini kontrolnya. Jadi bisa dibayangkan tahun-tahun 70, 80 itu control room itu seperti ini gitu. Operator begitu sibuknya untuk memonitor kondisi pabrik, kondisi proses di pabrik dengan control room seperti ini. Oke, next slide Pak. Nah ini setelah adanya DCS. Jadi dari ruangan yang luas begitu bisa dikompres menjadi mungkin satu ruangan aja. Dan operator pun mungkin satu atau dua orang cukup ini untuk area satu pabrik. Jadi DCS itu untuk
efisiensi untuk menggantikan kontrol sistem yang masih analog, pneumatik dan relay base menjadi elektronik digital base. Jadi bisa dibayangkan dari control room yang mungkin seluas lapangan basket gitu ya, jadi dikompres jadi satu kamar aja gitu, satu kamar ya 4x4 gitu ya. Oke, next slide, Pak David. Nah ini kira-kira levelnya untuk memisahkan antara field, level field yang di bawah ini plan, isinya itu field instrumen, sensor-sensor, control valve dan sebagainya. Lalu ada level 1, ini kontrol oleh mikroprosesor ya. Di sini bisa bentuknya bisa DCS, bisa PLC, bisa microcontroller yang kecil. Jadi tergantung ukuran plannya, ukuran pabriknya. Di level 2 itu ada supervisory control, supervisory computer, itu yang interface dengan operator. Di situ ada display yang menampilkan kondisi proses di pabrik, kondisi mesin-mesin, juga ada panel buat alarm, ada panel buat historian, mungkin juga ada printer di sana. Semua interface di level 2 oleh operator. Lantas di level 3 ada lagi production control. Ini lebih ke biasanya kalau di pabrik itu ada bagian planning atau bisa juga dia connect ke bagian accounting. Jadi untuk daily operation sudah berapa kita pabrik itu menghasilkan produknya, berapa yang off-spec, berapa yang bisa di-sell, atau kalau dia disambung juga ke logistik, misal lewat SAP gitu, dia ada bisa juga di-connect ke bagian logistik. Misalkan ada bahan baku yang kurang, jadi otomatis dia akan order, atau ada spare part yang perlu diganti segera. Terus ada juga maintenance system yang preventif, yang schedule. Nah, itu biasa di level 3. Nah, level 4 ini juga biasa di scheduling. Ini kita kadang sebutnya ini bisnis network ya. Jadi bagian yang lebih ke manajemen. Jadi manajemen di kantor pusat itu bisa monitor juga. Misalkan dia punya beberapa pabrik tersebar. Nah, itu bisa dibuat seperti itu dengan layering seperti ini. Jadi dari bos-bos di kantor pusat dia juga bisa lihat performa pabrik-pabriknya itu. Bukan cuma telepon ke supervisor di lapangan atau di operator di control room, dia juga sebetulnya bisa surveillance dari atas, dari kantornya tanpa kita tahu. Tapi ini dengan syarat ada koneksi network ke DCS-nya. Jadi DCS itu sebetulnya sampai di level 2 ya atau 2,5 biasanya ada firewall di situ. Oke, ini struktur secara general rata-rata DCS seperti ini, mau dia yang produk Honeywell atau Yokogawa atau Siemens dan sebagainya. Oke, next slide Pak David. Oke, ini penjelasannya ya. Level 0 itu isinya field device, ada sensor, instrumen, control valve, motor control dan sebagainya. Level 1 itu I/O, ini bagian dari DCS dengan prosesornya. Level 2 itu software-nya, jadi interface dengan operator. Level 3, level 4 itu udah ke logistik dan manajemen untuk scheduling. Cukup jelas ya? Nggak terlalu cepat kan? Ya, Jelas, jelas Pak, sih. jelas. Oke. Next slide. Jelas, Pak. Oke, ini saya kasih contoh untuk typical control loop yang biasa dipakai di DCS. Ini contohnya adalah flow control ya. Jadi di sebelah kanan itu ada flow transmitter. Dia kirim signal analog lewat kabel terus ke I/O masuk ke flow control. Nah, di situ diolah di mikroprosesornya DCS atau PLC, baru data dikirim ke panel operator.
berupa fisiknya berupa monitor komputer gitu. Nanti saya bisa tunjukkan. Lantas dari flow controller itu ada manipulasi variabel yang kita sebut analog output ya. Ini kebetulan flow controlnya analog. Jadi dia akan kirim sinyal ke control valve untuk memanipulasi bukaan valve sesuai dengan set point yang di setup oleh operator. Nah, flow transmitter itu fungsinya mendeteksi besaran flow yang melewati. Datanya ditransfer, lantas masuk ke controller dan dihitung kalkulasinya berapa output yang mesti dikirim ke flow control valve. Oke, ini contohnya ini kita sinyalnya masih analog ya, 420 mA. Untuk yang sekarang mungkin lebih banyak yang digital ya, yang dengan Fieldbus teknologinya, dengan Profibus dan sebagainya. Tapi untuk plan-plan yang ada sebetulnya masih banyak yang analog, yang full analog pun masih ada. Jadi ilmu ini akan tetap terpakai ya, masih panjang lah umurnya untuk analog sistem ini, karena reliability-nya tinggi, maintenance-nya lebih mudah, dan troubleshoot pun lebih mudah dibanding yang bus system. Oke, lanjut. Oke, ini sekedar summary industri apa saja yang menggunakan DCS, mulai dari chemical plants, industri kimia, petrokimia, refinery, pulp and paper. Untuk pulp and paper itu ada khusus namanya quality control system ya, untuk mengendalikan tebal kertas, beratnya. Jadi lebih ke quality dia. Ini ada spesialisasinya lagi, DCS yang lebih spesial gitu, dibanding DCS yang biasa. Jadi dia pakai nama QCS, Quality Control System. Berikutnya ada boiler, power plant system juga dia pakai DCS atau SCADA sistem. Nuklir ini juga agak spesial. Ada safety integrity level yang mesti dipenuhi. Lantas ada water treatment, sewage, food processing, agrochemical, fertilizer, lantas automotive, automobil manufaktur, pharmaceutical. Nah, pharmaceutical juga ini ada lebih khusus ya, karena ini hubungannya ke obat-obat juga dengan food juga sama, dia lebih spesial, dia ada aspek higienik yang mesti dipenuhi, yang berhubungan dengan makanan, dengan obat. Oke, next. Oke, selanjutnya tadi masuk di general, sekarang lebih spesifik yang akan kita jelaskan. Temanya adalah Experion LX, di mana ini adalah produknya Honeywell. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah dengar Honeywell Experion System. Nah, ini bagiannya, keluarganya lah, yang mana kita sebut Experion LX. Bedanya dengan yang Experion PKS, Process Knowledge System ya, bukan partai. Itu size-nya, ukurannya. Ini Experion LX ini lebih ke medium marketnya untuk power plant, food and beverage, chemical. Jadi dari skala I/O, dari skala controllernya itu medium dibandingkan yang full size yang Experion PKS itu yang lebih untuk industri yang skalanya besar. Tapi yang digunakan teknologinya sama antara Experion yang full dengan yang LX, dan ada lagi Experion LS namanya yang lebih kecil. Itu teknologi yang dipakai sama. Yang membedakan hanya di beberapa hardware. Hardware-nya tentunya yang full size itu reliability-nya lebih tinggi dibanding yang LX dan LS. Nanti kita bisa lihat ada tabelnya perbedaan antara platform-platform Experion ini. Oke, next Pak David. Oke, ini saya summary untuk yang
trainingnya untuk Experion LS itu dibagi beberapa subjek ya. Jadi dari mulai overview, ada function overview-nya, itu kita akan bahas semua engineering tools yang ada di Experion LX. Terus hardware-nya mulai dari engineering station, direct station, flex station, lantas terminologi fault tolerant Ethernet. Jadi ini hak patennya Honeywell untuk redundant network ya. Dia istilahnya FTE, fault tolerant Ethernet. Lantas controllernya yang kita pakai itu generasi C300, I/O-nya seri 8, terus nanti ada bagian software instalasi dan hardware instalasi. Termasuk juga nanti di sini nggak saya masukkan di list, ada bagian troubleshooting dan maintenance reguler lah. Jadi itu bagian dari sharing pengalaman saya selama ini. Next slide, Pak. Oke, ini training modulnya ya. Yang ini saya fotonya udah agak lama. Mungkin masih seperti ini ya, Pak ya. Pak David yang di Kaleb. Masih Ya. Pak Yoyo. Seperti itu, Pak. Ya. Ini kalau kita lihat di sebelah kiri itu yang agak besar ini controller ada 2 ya. Redundant, terus ada 4 I/O, analog input, analog output, digital input, digital output. Yang sebelah kanan itu ada switch kecil dan ada power supply. Dan ada kalau nggak salah ada simulator untuk analognya juga, beberapa switch juga. Ya, betul Pak Yoyo, Nanti ada analog outputnya itu. Ya, ini akan kita pakai untuk training, untuk prakteknya. Jadi selain simulasi juga kita ada praktek ke hardware-nya. Next slide, Pak. Ya, ini sebagai penjelasan untuk modulnya. Yang kanan itu CPU-nya C300 dan yang kiri itu I/O-nya. Itu dibedakan warna untuk tipe-tipenya, ada yang analog input, analog output, digital output, dan ada yang lain monitoring. Nah, nanti ini kita akan bahas juga di bagian hardware, lebih detail untuk masing-masing ini. Bedanya apa, terus untuk wiringnya seperti apa, dan sebagainya juga untuk troubleshooting-nya. Nah, ini yang membedakan LX ini controllernya lebih apa ya, lebih model baru lah dibanding yang Experion yang PKS yang lebih kotak kalau yang Experion PKS itu. Jadi ini lebih slim. Oke, next Pak. Nah, ini pembagiannya untuk di Experion yang tadi sebelumnya kan saya jelaskan network secara general. Nah, ini yang untuk sistem di Experion LX ya, yang bagian bawah itu field instrument, bawah kanan itu. Dia akan connect ke seri 8 I/O. Terus ada I/O link, itu jalur komunikasi antara I/O modul ke controller C300 di atasnya. Nah, sebelah kirinya itu ada bisa juga koneksi dengan field bus modul. Jadi ini yang sistem bus, juga ada yang Profibus. Nah, jadi yang kanan itu yang analog, yang digital biasa analog 420, yang tengah itu field bus, yang paling kiri itu Profibus. Nah, dari situ, dari controller tadi itu ada network ke atasnya lewat FTE. Ini yang tadi saya sebut fault tolerant Ethernet. Jadi dia ada redundant network yang kuning dengan yang hijau. Baru dia connect ke operator station, ada yang tipenya direct, ada yang flex. Kemudian servernya redundant di sini digambarkan. Terus ada juga untuk simulation node. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggunakan simulation SIM C300. Ini sebetulnya bisa untuk mengontrol I/O juga gitu. Jadi dia tidak perlu controller C300. Jadi controllernya itu disimulasikan di komputer ya. Jadi langsung dia secara software
tetapi reliability-nya dan kecepatannya tidak secepat controller asli yang hardware yang C300 di kiri itu. Jadi untuk yang less critical mungkin bisa dengan simulation node. Atau kadang juga ada beberapa perusahaan yang pakai simulation node ini untuk training. Misalkan ada operator baru. Jadi untuk trainingnya dia gunakan simulation node, di mana dia bisa mensimulasikan proses, nanti bisa dilakukan di situ tanpa mempengaruhi kondisi pabrik secara real gitu. Tapi dia akan mensimulasikan beberapa skenario seperti real gitu. Jadi nanti operator baru ini jadi nggak kaget kalau sudah aktualnya masuk ke control room yang aslinya gitu, yang sesungguhnya. Oke, level yang atasnya itu ada Advanced Application Network, istilahnya Honeywell ya. Itu ada PHD, ini proses historian database, ada e-server, FDM. Nah ini PHD itu untuk merecord historian data ya. Ini bisa data pabrik selama tahunan disimpan di sini untuk record. Lantas e-server ini lebih seperti web server, jadi sejenis web server itu bisa diakses sebetulnya, asal ada akses firewall yang dibuka dan kita punya account-nya untuk login. Jadi misalkan ini bos perusahaan itu dia pengen tahu nih kondisi aktualnya di pabrik seperti apa nih, si boiler ini beneran jalan atau enggak. Dia dapat laporan katanya boilernya bermasalah. Nah dia bisa monitor lewat e-server ini. Hanya view only, tidak bisa mengontrol. Nah ini nggak semua sih pakai ini, tapi ada beberapa yang pakai. Jadi tampilan yang di server ini sama persis seperti apa yang dilihat di operator, hanya bedanya dia tidak mengendalikan pabriknya gitu, hanya view only. Cukup jelas sampai sini? Ini saya lihat ada beberapa chatting ini. Iya Pak, ya Catat mungkin dulu kali ya. kita Ya dicatat dulu ya. catat dulu. Ini gimana Pak? Boleh sambil sesi tanya jawab apa diselesaikan dulu nih Pak? Pak Yoyo. Dicatat dulu, siapa tahu di Oke, slide siap. berikutnya sudah Siap. terjawab. Ya. Oke Pak, sudah saya catat Pak. Siap. Oke lanjut, next. Oke, ini penjelasan lebih detail mengenai DCS dan SCADA ya. Tadi kan sekilas saya jelaskan dari sisi DCS-nya. Nah, ini dari sisi SCADA-nya. Jadi misalkan di pabrik itu kita sudah terpasang PLC atau DCS tapi beda gitu, bukan Honeywell. Nah, ini bisa diinterkoneksi dengan Honeywell System. Jadi misalkan ada paket air kompresor yang dikendalikan oleh PLC kecil, misalkan PLC-nya Allen Bradley, dia punya panel kecil gitu di lapangan. Nah daripada operator itu bolak-balik ke lapangan untuk mengecek parameter kontrolnya di air kompresor tadi, itu datanya bisa ditarik ke control room dengan SCADA sistem. Jadi operator bisa baca itu keadaan dan proses value equipment-nya di lapangan tanpa perlu datang ke lapangan melalui SCADA system. Jadi full integration lah istilahnya antara third party PLC atau DCS, kemudian dikoneksi dengan Experion LX. Tentunya ada setting-setting yang perlu di engineering-nya ya. Oke, ini overview aja bagaimana si Experion LX ini punya kemampuan untuk integrasi dengan third party PLC atau DCS. Next slide, Pak. Oke, ini mengenai skalanya. Dia bisa di-expand hingga beberapa ratus I/O dan beberapa sistem juga bisa di-combine. Jadi misalkan ada 2 pabrik gitu ya berdekatan, terus mau dibikin control room yang terpusat di tengah gitu misalkan. Nah itu bisa di-combine sebagai control room ketiga gitu. Misalkan ada sesuatu terjadi di pabrik A, bisa di take over oleh
control room yang lain. Itu bisa di expandable dan scalable-nya. Lanjut, Pak. Nah, ini dia yang perbandingannya antara yang Experion PKS yang full, yang LX, yang medium, dan LS. Nah, ini ada batasannya ya. Stationnya untuk LX itu 10 plex, 15 direct. Nah, yang PKS bisa 20 direct. Nah, jumlah displaynya per station juga, lantas jumlah tag-nya, jumlah I/O-nya. Ini yang membedakan dari 3 keluarga Experion ini. Tadi ada pertanyaan soal ini ya, jadi mudah-mudahan sudah terjawab. Next, Pak. Oke, ini saya sekedar overview untuk engineering tool-nya. Ini namanya control builder ya, di mana software ini kita mendevelop logic untuk tiap-tiap control loop. Ini kebetulan contohnya PID loop ya. Jadi softwarenya ini udah user friendly lah. Jadi udah bentuknya udah function block. Jadi kita nggak mesti bikin ladder diagram atau mesti programming pakai bahasa C atau bahasa basic gitu. Jadi Honeywell ini udah user friendly, udah modelnya udah function block. Jadi tinggal tarik, drag and drop, tinggal connect inputnya mana, parameter dan sebagainya. aja ya. Oke, next, Pak. Aja ya. Catering kayaknya. Oke, nextnya ini kontrol modul yang ditampilkan di station operator. Jadi operator juga bisa lihat isi logic dari kontrol modul. Tentunya kalau aksesnya dibuka ya. Kadang operator juga ada yang iseng. Jadi dia mau belajar, jadi dia buka-buka logic. Nanti dia bisa, kalau dia tahu passwordnya, dia bisa utak-atik logiknya. Nah, ini nanti ya adalah beberapa pengalaman yang seperti itu yang saya temukan. Ada yang tiba-tiba proses upset dilacak, oh ini yang mainan operator. Orangnya nggak ngaku, tapi kita ada evidence gitu. Jadi semua sebetulnya perubahan itu akan terdokumentasi secara otomatis di Honeywell LX. Oke, next, Pak. Nah, ini untuk yang sequence, yang batch ya, batch control. Ini biasanya di chemical ya, pabrik-pabrik kimia atau industri yang pakai resep. Ya, misalkan kayak di amonia ya, pabrik amonia itu ada resepnya. Nah, ini batch, kontrolnya batch. Jadi si Experion LX juga mensupport batch control system ya. Selain yang continuous juga yang batch. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi seperti algoritma di pemrograman. Jadi nanti ada kondisi if then, else begitu. Next, Pak. Nah, ini display builder ya, namanya HMI Web Display Builder. Ini software yang digunakan untuk membuat proses view. Jadi di situ ini contohnya ada tangki, ada pipa-pipa, ada valve. Jadi ini software yang digunakan untuk mendevelop HMI yang akan dilihat oleh operator. Animasinya, warnanya, dan sebagainya. Nah, ini juga nanti akan dipelajari di trainingnya. Next, Pak. Ini saya go through cepat ya, soalnya banyak sebetulnya materinya. Nah, ini alarm page yang dilihat di operator. Nanti tampilan seperti ini. Merah itu alarmnya urgent, kuning itu high priority-nya. Ada lagi satu yang biru itu yang low priority. Jadi ini screen yang akan dilihat oleh operator apabila dia membuka alarm page atau ada alarm baru, dia klik alarmnya maka akan muncul page ini. Dan harapannya di sini operator bisa action secara cepat untuk mengclearkan alarmnya. Oke, lanjut, Pak. Ini proses trennya. Ya, jadi kalau zaman dulu
trending itu kan mesti pakai mesin plot ya, jadi kayak printer yang jalan gitu, pakai kertas kecil. Nah, kalau udah DCS ini kita di displaynya di komputer aja, di screen, dan itu disimpan datanya. Tergantung settingnya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Next, Pak. Oke, ini saya jelaskan nanti untuk trainingnya itu ada trainingnya itu 5 hari. Awalnya 2 hari itu untuk dasar teori, 3 hari itu full praktek. Jadi nanti ada skenario dan praktek guide-nya yang step by step-nya untuk simulator, untuk hardware juga logic ya sesuai kondisi skenario aktual. Juga nanti ada display builder, terus tadi logic kita bikin logic, terus kita simulasikan baik secara software dan hardware, dan terakhir kita tambah juga ada troubleshooting. Next, Pak. Nah, ini dia yang salah satu skenario yang akan kita bahas di training. Ini contohnya level control ya, di power plant. Jadi nanti kita akan bikin logic berdasarkan sistem ini. Jadi nanti bisa ada dinamikanya lewat simulasi, bisa dilihat. Misalkan si pompa itu mati, apa yang terjadi, atau levelnya penuh, apa yang terjadi, begitu. Next, Pak. Habis ya? Oke. Mungkin pertanyaan dulu atau saya boleh tunjukkan software simulasinya? Boleh pertanyaan dulu mungkin. Pertanyaan ya, dulu kayaknya, Pak. Iya, oke, silakan. Oke. Ini bisa saya bacakan ya, Pak Yoyo ya? Iya, bacakan, Pak. Tadi ada pertanyaan pertama nih dari Aidem 96 nih nickname-nya. Halo Pak Aidem, boleh open mic-nya Pak Aidem? Mas Herman atau Mas Arif, Pak Aidem boleh di open mic-nya? Tadi ada pertanyaan seperti ini Pak. Untuk level 1 adalah modul dari DSC dan level 2 ada screen-nya. Bukankah DSC itu udah embed grafiknya? Terus ya pertanyaan sambungannya untuk level 2 bukannya sudah SCADA? Nah, itu Pak. Oke, ya. Oke, saya jawab ya. Boleh. Pak Aidem ya. Oke, itu yang dimaksud di sini DCS itu levelnya malah lebih tinggi dari SCADA sebetulnya. Tapi kalau di network tadi itu jadi satu, karena Experion sistem itu dia bisa berfungsi sebagai DCS, juga bisa berfungsi sebagai SCADA, tergantung license yang dibeli. Sedangkan yang embedded itu biasanya di sistem PLC. Misalkan ada PLC, terus ada panel, di situ ada panel view. Nah, di situ embedded sistemnya, grafiknya terbatas di level itu, gitu. Di level yang sama dengan mikroprosesornya. Nah, ini yang membedakan antara DCS dengan PLC. Kalau PLC untuk naik ke level yang 2 harus ditambah SCADA. Nah, SCADA sistem itu Experion LX juga bisa difungsikan sebagai SCADA sistem. Kalau misalkan dia nggak mau pasang C300, dia mau pakai PLC biasa, bisa, tapi harus punya license SCADA. Nah, itu yang membedakan embedded system dengan DCS. Oke, cukup jelas ya? Bagaimana Pak Aidem untuk jawabannya? Iya Pak, terdengar tapi kecil Pak. Oke. Lanjut. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan Untuk, berikutnya. saya baca aja ya. Untuk kereta api ini saya belum pernah, dan saya rasa overspec kalau untuk kereta api Pak. Jadi kereta api sih mungkin lebih ke PLC ya. Kalau untuk
traffic control-nya mungkin bisa pakai SCADA system. Jadi di kantor pusat yang mengendalikan traffic mungkin bisa, tapi saya belum pernah handle untuk sistem transportasi ya. Jadi mudah-mudahan itu Oke. cukup menjawab. Lantas yang ketiga dari Bu Endah, Pak. Bu Endah, DCS apakah bisa diadopsi untuk sistem manajemen gedung dan hotel? Untuk gedung ada sebetulnya sistemnya dan kita sebutnya bukan DCS tapi Building Management System. Honeywell pun ada produknya tapi namanya bukan Experion. Khusus untuk building dan hotel. Itu ada, dia mengendalikan lift, mengendalikan CCTV, mengendalikan fire system, CCTV sudah ya, security, yang akses kontrol itu ada, namanya building management system. Lantas Dari Pak Denny ya, Misbahudiansyah. apakah support RxTX communication? Ya, support Modbus, Modbus TCP, Modbus serial, Profibus juga support. Terus lanjut Mas Aidem lagi ya. Iya, betul Pak. Ini menyangkut reliability. Reliability-nya sama sebetulnya, PKS LX atau LS. Yang membedakan tadi ya di tabel tadi, jumlah I/O, terus jumlah tag-nya itu yang membedakan. Dan tentunya yang membedakan harganya. Ya, harga controller LX dengan PKS itu beda. Mungkin bisa ditampilkan ya, Pak? Iya, yang tadi, yang tabel tadi itu, Pak. Tampilkan lagi, Herman. Atau nanti slide-nya mungkin dibagi nggak ya ke audiens? Mau tanya, Pak? Yang tadi, yang tabel. Nah, itu dah. Nah, ini dia. Ini yang membedakan jumlah I/O-nya, terus controllernya yang disupport, terus communication-nya. Nah, itu dia tadi ada pertanyaan Modbus ya, ada di LX di support, semua di support. Nah, untuk PKS, Experion PKS tentunya lebih komplit lagi. Cukup jelas ya. Next, Pak David, pertanyaannya. Pak mau tanya, Pak? Tunggu ya, yang ada di list dulu. Pak Alit, pertanyaan dari Pak Alit nih Pak. Kalau sudah pakai DCS, apakah perlu pakai PLC atau HMI? Ya, DCS itu sudah komplit, Pak. Kalau misalkan sudah punya PLC dan HMI-nya sudah ada di PLC-nya langsung, itu kan biasanya di lapangan ya. Nah, kalau misalkan ada mau pasang DCS baru, terus data PLC tadi mau ditarik ke DCS baru, itu bisa. Misalkan lewat Modbus atau lewat serial komunikasi yang lain, bisa Modbus TCP, bisa Modbus serial. Nah, jadi itu tergantung kebutuhan sih sebetulnya. Apakah perlu atau enggak, karena DCS ini skalanya lebih besar dibanding PLC. Terus lanjut. Selanjutnya masih dari Pak Alit nih Pak. Oke, itu bisa. Modbus itu malah lebih awal Modbus TCP. OPC juga bisa. OPC itu perlu license saja. Jadi kalau nggak ada license-nya, kita nggak bisa establish communication untuk OPC. Jadi tergantung, itu mesti dicek di DCS-nya sudah termasuk license OPC atau tidak. Karena si Experion sendiri sebetulnya dia protokol internalnya itu OPC. Oke. Ya, lanjut. Dari Pak Iksan, Pak. Ini siapa? Untuk sistem Pak Iksan, M Iksan. Untuk sistem arsitektur, apakah sudah menggunakan konsep peer-to-peer communication? Enggak, kalau di Honeywell ini dia sistemnya client and server. Jadi enggak peer-to-peer seperti di CS Yokogawa gitu ya. Jadi nanti ada server yang menghandle semua lalu lintas data antara
I/O ke controller, terus controller ke panel operator. Jadi sistemnya client and server. Tadi di arsitektur sebetulnya cukup jelas. Lanjut. Yang ini udah cukup jelas ya di tabel ya, bisa diintegrasi LX dan Experion. AMS ini alarm management system ya, bisa. Honeywell pun punya itu produknya. Bisa lewat OPC, kalau misalkan alarmnya lewat OPC pun bisa. Tapi nanti balik lagi ke license ya. OPC kan license-nya per koneksi. Nah, ini ada dari Pak Ida Bagus nih, Pak. Apa perbedaan mendasar antara teknologi Experian LX? Ya, itu udah cukup jelas di di tabel. Di slide ya. Oke. Ya, di slide. Lantas SCADA dan DCS. Masalah safety sebetulnya beda SCADA dengan DCS itu bukan di safety, tapi lebih ke terminologinya. Kalau SCADA kan PLC-nya tuh third party, misalkan PLC-nya kita pakai Siemens atau Allen Bradley, SCADA-nya Honeywell. Nah ini kan beda brand ya, dia harus lewat satu level, ada modul interface-nya, dibandingkan dengan DCS yang pure Honeywell, hardware-nya pun Honeywell. Jadi kalau safety-nya sih sama-sama safety, cuma integrasinya lebih solid yang full SCADA dibanding full DCS, maksud saya lebih solid dibanding yang SCADA sistem karena beda brand tadi. Cukup jelas ya? Next, Pak. Jelas, Pak. Terus selanjutnya PLC connect ke Honeywell perlu modul tambahan? Iya, perlu. Misalkan koneksinya pakai Modbus ya, kita perlu Modbus connection. ProSoft perlu modul ProSoft, Profibus perlu Profibus, Fieldbus juga perlu Fieldbus. Tapi bus ini sebetulnya udah support sama Honeywell. Jadi tinggal beli license-nya, beli modulnya, engineering terus bisa gitu, bisa koneksi. Oke, terus lanjut itu arsitektur tadi cukup jelas. Bu Endah lagi ya, tuh, Pak. Nah ini building automation system ya, tadi yang saya jelaskan ada sebetulnya produk khusus untuk building, itu building management system, biasa dipakai di hotel, di gedung-gedung ya. Contohnya saya pernah dulu di Hotel Regent ya, sama Four Seasons, itu pakainya Honeywell. Saya dulu itu udah lama sekali itu tahun-tahun 2005. Setelah itu saya di proses industri, nggak di building lagi. Untuk yang Internet of Things sebetulnya opsi ini ada ya, ada optionnya, jadi bisa dikontrol lewat internet, bisa lewat tablet, HP, Android gitu ya. Cuma saya belum pernah project itu gitu. Kayaknya user ini masih khawatir lah untuk security-nya ya, takut dihack dan sebagainya. Tapi teknologinya ada sebetulnya di Honeywell. Oke. Ya. Pak, maaf Pak, saya potong sedikit. Tadi ada yang mau bertanya langsung, mungkin boleh kita dengarkan boleh. biar interaktif. Ya, tadi silakan. yang mau bertanya silakan. Yang tadi sempat kepotong. Mic-nya boleh di-open, operator. Silakan perkenalkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa. Selamat malam Pak, saya Iskandar Pak. Bertanya. Malam Pak Iskandar. Dari mana Pak Iskandar? Saya dari Sumbawa Pak. Oke, silakan Pak Iskandar. LMG. Jadi kita punya DCS Unit 3 dari mohon maaf. Saya mau tentang Experian LX ini. Jadi kalau mono-call function di Experian LX itu seperti apa Pak? Dan apakah modul I/O-nya itu sudah di-mix sekalian, dan cara membedakan 2-wire sama 4-wire-nya bagaimana kalau di Experian LX ini? Itu aja Pak mau saya tanyakan. Oh iya, 4-wire, 2-wire itu ada konfigurasinya, baik di koneksinya, di hardware.
nanti juga ada konfigurasinya di software, Pak. Jadi udah support sebetulnya 4-wire atau 2-wire. Aktif atau pasif gitu sudah support. Nanti ada modul-modul khusus untuk itu, Pak. Hardware-nya dibedakan, ada yang power dari feel kan, ada tuh yang aktif instrumen. Nah, ada yang pasif instrumen, powernya dari marshalling. Itu ada pilihan itu, Pak, di Experion LX. Kalau yang call fetch itu maksudnya gimana nih, Pak? Saya kurang nangkep tadi, putus. Jadi gini, misalnya kita punya case di satu modul itu ada 8 AI Hmm. input yang sedang bermasalah tanpa kita mengganggu sistem yang sedang bekerja. Jadi kita bisa gunakan menu call function itu. Oh, Kalau di bisa troubleshoot Experion dari ini ya, dari control room gitu ya? iya, tanpa Ya. mengganggu proses yang sedang Ya, berjalan ya. itu. Kalau Experion bagaimana gitu? untuk yang maksudnya yang sistem yang nggak parah gitu ya. Jadi diagnostiknya bisa kita lihat dulu, Pak, di control room. Misalkan ada open gitu ya, atau ada sinyal yang ini bisa dilihat dari control room tanpa kita perlu ke marshalling gitu atau ke lapangan, bisa dicek dulu. Jadi bisa siap-siap lah orang maintenance cek dulu di control room apa sih nanti kira-kira bawa alat apa, itu bisa, Pak. Ada diagnostiknya. Oh, Yang penting kita tahu tag number-nya kan, tag number-nya udah tahu. Terus loop drawing kita punya, itu kita bisa lacak dari control room dulu sebelum kita ke lapangan. Kecuali udah sistem yang critical gitu, yang safety system, udah gitu nggak ada redundancy, ya udah trip duluan kan, apa nggak ada jalan lain kalau safety system. Tapi kalau misalkan monitoring system kayak temperatur indikasi, terus flow indikasi, itu bisa aman lah, maksudnya nggak bikin trip pabrik duluan kan. Nah, itu ada diagnostiknya dari konsol operator bisa. Dengan akses, tentunya aksesnya akses maintenance. Oh, kalau saya dengar penjelasan dari Bapak, berarti Experion LX tidak menyediakan menu untuk bypass lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya di satu modul itu rusak, ya udah berarti kita harus mematikan sistem itu. Enggak, kalau misalkan satu modul rusak, bukan satu modul ya, satu modul misalkan ada 8 channel ya, satu channel rusak. Nah, 7 channelnya nggak akan mati, Pak. Yang rusak ya satu channel itu. Misalkan kita mau pindahin, ada spare channel di situ, bisa lakukan secara online. Kita assign channel baru, wiringnya kita pindah, download logic baru, sudah bisa online lagi. Nggak perlu matiin satu modul itu, gitu. Jadi bisa langsung. Nggak, satu channel rusak nggak akan bikin mati satu modul, gitu, Pak. Bahkan ada namanya universal I/O ya, Honeywell, itu satu modul bisa kita pilih, channel 1 misalkan jadi analog input, channel 2 jadi digital, bisa, Pak. Tapi ini modulnya khusus, universal modul. Jadi bukan modul yang tradisional. Ini ada. Boleh tahu, Pak, di CS-nya apa, Pak, di tempat Bapak? Kita pakai Centum VB, Pak. Centum versi berapa, Pak? 6, Pak. Oke. Kalau di kita ya itulah yang saya sebutkan menu call function itu kan. Jadi tanpa mengganggu sistem, kita bisa bypass seluruh parameter yang sesuai iya, bisa, Pak. keadaan, baru kita melakukan action untuk maintenance-nya gitu. Di ini misalkan di analog ya, analog input, misalkan tadi temperatur transmitter. Nah, tiba-tiba ada masalah gitu, out of range atau putus ya. Itu kita bisa manipulasi inputnya, misalkan nilai normalnya 30 derajat ya. Kita masukkan 30 derajat, manual ya, akses engineering. Nanti di lapangan bisa lepas tuh transmitternya untuk diperbaiki dulu gitu ya. Itu namanya istilahnya simulated value. Itu bisa disetting, Pak, di software, Pak.
Oh, bisa dipakai. Tapi ini ada kondisinya nih di Honeywell itu untuk manipulated value-nya simulation itu bisa disetting per 8 jam. Jadi nanti sebelum 8 jam habis dia ada alarm ngasih tahu bahwa ini ada yang di bypass. Walaupun ini pun bisa di disable bisa sih. Tapi tujuannya sebetulnya supaya maintenance ini nggak lupa gitu kan. Nanti 8 jam ganti shift pulang lupa dia ada yang di bypass gitu di lapangan kan. Operator malam nanti bahaya dia pikir ini temperatur kok adem-adem aja nih padahal nggak ada barangnya di lapangan. Nah, ini ada settingnya misalkan 30 menit sebelum expire itu ada alarm muncul gitu. Gitu, Pak. Ada Sangat bisa canggih, Pak. disetting Sangat seperti canggih. itu. Sangat canggih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Pak Sama-sama. Yoyo. Oke. Ya, Mungkin lanjut. gini ya, nanti gini, ini kan karena banyaknya dan antusiasnya peserta nih, Pak Yoyo, nanti akan dibuat dalam bentuk Excel dan dibagikan ya Pak Yoyo ya untuk jawabannya ya Pak. Yang belum saya jawab aja ya. Kalau yang sudah di skip aja. Oh gitu, baik Ya. Pak. Terus mungkin gini Pak. Kecuali belum jelas nih yang tadi saya jelaskan ada yang belum jelas, boleh kasih Boleh. tahu. Boleh Pak. Terus gitu. sama ini Pak, mungkin karena saya melihatnya nih animo peserta banyak juga nih. Kebetulan memang di kita juga akan mengadakan training DCS. Insya Allah yang akan dilakukan pada tanggal 6 September. Boleh slide-nya? Slide Pak Herman, daripada slide-nya ada ratusan. Saya tunjukin simulatornya aja ya. Jadi biar ada gitu, bayangan. ya. Nah, Baik saya, Pak. Enggak, mungkin gini Pak, saya sih mau menginformasikan mungkin ada yang mau mengikuti kegiatan training DCS, bisa kontak ke kita. Nah, ini dia nih. Ya, itu dia. Silabusnya bisa dikasih aja, Pak David. Oke. Silabusnya nanti kita bagikan ya, biar mungkin ada yang nanti mau ditanyakan atau memang ada yang mau mengikuti kegiatan training. Ini bisa dilihat di layar ya yang sekarang sedang ditampilkan. Itu kita akan mengadakan pada tanggal 6 sampai 10 September 2021. Sama seperti yang tadi diinformasikan sama Pak Yoyo, 2 hari itu teori, 3 hari itu praktek. Nah, kita mulai pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Nah, untuk registrasi bisa menghubungi admin kita, itu nomor teleponnya juga sudah tertera, bisa di-capture dulu biar nggak hilang atau bisa disimpan, nanti mungkin saat ini belum kepikiran untuk ikuti training ini, nanti beberapa hari kemudian ada kepikiran, silakan aja jangan sungkan untuk kontak admin kita. Gitu Pak Yo. Silakan dilanjut Pak Yo. Iya, sedikit nambahin. Ini Excel pertanyaan beserta jawaban akan dikirim ya bersama dengan slide dan silabus trainingnya juga. Ini poster training ini juga akan diikut sertakan nanti yang dikirimkan. Oke. Terima kasih Pak David. Dilanjut Pak Yoyo. Oke, saya siapkan dulu ya ini VMware-nya. Loadingnya agak lumayan. Untuk simulasinya ini apa ya? Ya. Ini kebetulan saya punya VMware-nya Experion LX yang rilis 120 ya. Tunggu lagi loading. Jadi ternyata memang banyak juga ya Pak antusias dari teman-teman yang mengikuti webinar ini ya Pak ya. Iya. Luar biasa sih kalau saya lihat nih pertanyaannya nih. Pak. Sudah bisa dilihat saya share ini. Sudah Pak. Experionnya ini nggak bisa maksimal ya. Oke. Tunggu screen-nya karena di laptop dia resolusinya kurang. Oke, ini yang pertama ini bagian mana ini? Tunggu,
Mouse saya hilang ya kursornya. Oke, yang pertama ini bagian control builder ya. Di sini kita bangun logiknya. Nah, ini simulatornya sudah running ya, hijau. Ini C300 simulator. Jadi saya nggak ada hardware-nya, tapi saya bisa lakukan simulasi dan bisa tes logik sebetulnya tanpa hardware. Tapi ya itu karena kita menggunakan laptop, speknya juga biasa aja, jadi agak lambat. Dia perlu hardware yang lumayan gitu ya, speknya di server ini seharusnya. Jalannya ini database jalannya di server, yang speknya spek server. Ini tunggu. Ini yang kontrol saya kan harusnya kan? Kok halo? Mouse saya hilang ya. Tunggu. Iya Pak, harusnya Ya. Bapak nih. Pak Gorga mungkin mau nambahin dulu sedikit Pak Gorga. Sambil menunggu Pak Eka, itu mungkin disampaikan ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Nanti kita akan jawab mungkin lewat email atau WA mungkin ya. Lebih baik. Jadi Baik Pak. kita jawab sisa yang belum mungkin terjawab. Kalau ada yang masih belum dijawab pada malam hari ini. Baik Pak, sudah terrecord juga sih sama saya untuk pertanyaan-pertanyaannya Pak. Oke, kasih Pak. Wah, ini Gimana Pak Yoyo, udah bisa? sistem saya hang ini, tunggu ya. Saya buka task manajernya. Mau saya kok nggak bisa dikendalikan ya? Coba. Ini dari Bapak ya, ininya ya? Yang menampilkan ya? Share-nya saya kan, screen saya masuk ya. Iya, iya. Masuk. Tapi mouse-nya nggak kerespon ini. Coba dikeluarkan dulu Pak. Nah. Oke. Nah, itu udah oke, Pak. Oke. Hilang lagi. Ini bentrok. Oh, dengan mic saya bentrok kayak. Mungkin terlalu berat kali ya Pak Yoyo di sini. Atau kita ganti dengan menjawab pertanyaan yang mungkin masih tertinggal. Iya, kayaknya sambil menunggu ini ada yang mau bertanya juga nih Pak. Pak Noval kayaknya nih udah raise hand dari tadi nih. Gimana Pak Yoyo? Mohon maaf Pak ya, suaranya mungkin tidak connect ya. Audionya off. Yes. Ya. Oke, ya. Udah jelas ya. Nah, ya ini jelas-jelas Pak, gerak Pak. Ya, hilang lagi nih. Halo? Iya, Pak. Ya, lanjut yang tanya deh Pak. Ini bentrok kayaknya di headset saya dengan mouse. Ya, kelihatannya berat Pak Yoyo. Jawab pertanyaan Pak Noval nih Pak. Pak Noval mau bertanya nih Pak kayaknya. Silakan dibuka mic-nya Pak Noval. Baik Pak, sudah. Oh, udah. Oke. Baik, selamat malam Pak Yoyo. Iya, malam. Silakan Pak. Nama saya Naufal, saya dari Cilegon. Ya, Pak, pertanyaan saya karena saya basicnya sebagai maintenance, electrical, sama instrumen. Yang mau saya tanyakan tentang troubleshooting dari DCS atau sistem DCS dan SCADA itu biasanya gimana Pak? Kalau misalnya yang saya ketahui PLC itu. Kasih contoh case-nya Pak.
troubleshooting-nya misalnya apa dulu nih? Contoh Kalau case-nya. misalkan troubleshooting-nya ketika di field instrumen di lokal dan di HMI itu misalkan nilainya jadi beda ataupun jadi tidak terbaca sesuai dengan aktual. Oh, Nah, itu beda. apakah sistemnya dari Tapi CS-nya atau dari mananya gitu, Pak? tapi beda tapi masih bergerak ya, misalkan temperatur gitu. Ada beda Ya. 5 derajat di lapangan sama di screen gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, Apakah kalau itu dari sistem DCS-nya? Apakah dari enggak, mana gitu? kalau dari awal salah ya dari awal mungkin kalibrasinya kurang kelewat itu, Pak. Tapi kalau misalkan awalnya sudah benar, terus drifting gitu ya, geser gitu, 1 derajat, 2 derajat, terus naik, itu perlu dicek ya perlu dikalibrasi ulang lah pada intinya field device-nya. Selama settingan di DCS nggak berubah ya, kecuali ada yang iseng nih. DCS ada yang berubah settingnya, dikasih bias 5 derajat. Nah, ini kurang ajar ini. Nah, Iya, Pak. jadi Kemudian untuk troubleshoot kemudian untuk cara memaintain dari modulnya tersendiri, apakah ada treatment sendiri ataukah kalau bagaimana? modul itu biasanya kalau kita preventive maintenance-nya sih ini aja jaga kebersihannya, marsalingnya. Preventive maintenance biasanya 6 bulan sekali, marsalin dicek ada penumpukan debu atau enggak. Panasnya, suhunya diukur. Gitu aja sih, karena ini kan electronic device ya. Yang sensitif biasanya ke debu, lembab, panas gitu kan. Kalau selebihnya sih nggak ada yang spesial sih sebetulnya. Karena tiap modul pun temperaturnya itu bisa kita monitor di lewat software gitu. Kalau dia kepanasan itu ada alarmnya juga kok. Oh, udah terintegrasi itu Iya, di marsaling. Kalau misalkan marsaling kan ada preventifnya juga tuh, fan-nya jalan apa enggak, filternya udah kotor atau enggak, itu ikutin aja Pak ininya preventive maintenance-nya. Iya. Satu lagi paling Pak Yoyo, punten. Iya. Dari tadi saya dengar untuk DCS dan PLC atau sistem SCADA itu ketika modulnya itu beda brand atau beda maker, itu masih tetap bisa sinkron atau connect gitu dari misalkan Honeywell untuk si DCS sendiri dan PLC-nya misalkan Siemens atau Mitsubishi itu memakai interface. Iya, betul. Nah, ya, itu bisa. bukan cara sih istilahnya, untuk sistem konfigurasinya apakah memakai I/O kah atau ada bus atau bagaimana? Itu tergantung yang kita koneksikan PLC-nya mendukung apa. Misalkan Modbus ya. PLC-nya dia ada channel Modbus yang dibuka ke DCS, ke SCADA. Ya, berarti si SCADA sistemnya perlu Modbus. Modbus modul untuk interface-nya. Kalau dia Profibus ya perlu Profibus gitu. Jadi tergantung tergantung speknya, betul. Gitu. Iya. Nanti juga ada spek berikutnya lisensi. Karena Honeywell itu ada lisensinya untuk SCADA itu misalkan sudah terpakai 1000 poin. Lisensi kita masih 2000 gitu. Jadi masih ada 1000 poin lagi gitu. Bisa terpakai. Misalkan kalau lebih ya kita perlu update lisensinya. Ya ditambah lagi lisensinya gitu ke Honeywell kontak begitu Pak. Terus yang terakhir Pak, untuk kalau yang saya ketahui dari PLC tersendiri itu ada update dari firmware ya Pak ya? Iya betul. Nah kalau misalkan kita beli atau memakai dari DCS Honeywell ini, apakah bisa diupdate juga firmware-nya atau bagaimana? Iya, bisa Pak. Dan Honeywell itu reguler dia akan mengeluarkan software update-nya termasuk ke firmware. Reguler. Tapi ada kasus khusus yang firmware-nya itu bisa diupdate pada saat shutdown karena kritikal gitu ya, nggak bisa online. Itu ada, ya. Tapi ada juga yang bisa online.
terutama untuk sistem yang redundant. Kalau yang redundant itu kan bisa satu-satu dia di Ya, update-nya. Ya, karena ada master. ya. Dan tiap rilis update itu ada kayak sejenis prosedur, Pak. Jadi ada prosedur yang mesti dipenuhi baru bisa dieksekusi gitu. Jadi nggak sembarangan. Oke. Ya, bahaya itu nanti proses shutdown Bisa gara-gara sampai update, ya kan? Oke. Nah, dan itu ujung-ujungnya walaupun ada prosedur, biasanya operation kan harus approve kan permitnya, boleh apa enggak gitu kan? Iya, Nah, benar. itu ujung-ujungnya manajemen nanti yang membolehkan atau enggak. Walaupun si maintenance sudah pede ya, oh saya yakin Ya, ini nggak akan shutdown, tapi ujung-ujungnya yang tanda tangan permit kan? ya, tetap yang di Betul, atas Pak. sih yang menentukan. Nah, Baik, itu. Pak Yoyo, Baik, terima Pak kasih Yoyo, terima atas kasih atas jawabannya. jawabannya. Ya. Pak. Ya Assalamualaikum. ini Semoga bisa mohon maaf menjawab ya, Pak ya. ininya Ya. firmware-nya hang ini. Iya. Laptopnya anget ini. Iya Pak. Oh, Pak. Ya. Kelihatannya Oke, nanti pas training aja Pak. Ya, Nah, berarti. pas Ya, training ini rekan-rekan mungkin biar lebih jelas itu. untuk mengingat durasi juga ya, kita sudah Oh iya udah lewat ya Pak ya. iya sudah lewat. Mungkin dari teman-teman kita cukupi dulu sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan nanti kita tambahkan di sesi feedbacknya nanti di WhatsApp grup. Foto dulu kita, Pak. Sebentar mungkin sedikit Pak dari saya. Ya, kami dari manajemen Pak Yoyo sangat memberikan apresiasi sekali dengan tadi penjelasannya yang sangat menjelaskan buat kita, sangat jelas sekali sehingga kita banyak mengerti walaupun banyak pertanyaan ini yang belum sempat terjawab. Tadi dari tim kita nanti akan menjawab semua pertanyaan itu, nanti akan dikirim lewat email atau WA beserta slide-nya dan juga hasil recording-nya. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga buat semua bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sangat antusias sampai kita lewat waktu, kami dari manajemen ProWorker berterima kasih sekali dan kami berharap kita bisa ketemu lagi di lain waktu, mungkin nanti di training atau di next webinar berikutnya karena nanti kita akan buat yang yang level lebih tinggi dari sini. Ya, itu dari kami. Terlebih juga mungkin teman-teman ada dari luar, ada dari Malaysia juga ada teman, ada Pak Yanto juga dari Malaysia, ada saya lihat juga ada dari luar. Thank you for attend this training. Hopefully you enjoy it. Mohon maaf Pak, tadi saya terputus. Ya, untuk sesi closing mungkin kita bisa foto bersama ya, bisa diaktifkan dulu kameranya teman-teman. Kita foto bersama dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebagai dokumentasi. Iya, kita minta tolong buat dinyalakan kameranya, boleh. Tadi Pak Masnun Arif juga minta dimasukkan ke grup WA-nya gitu agar mendapatkan informasi lebih lanjut. Siapa? Oke. Sudah siap Pak Herman? Sudah Pak Arif? Belum? Bentar, kita hitung dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali Jangan lagi lupa ya Pak ya? ada 5 slide ya Pak Arif ini. Iya siap. Oke. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Ya. Ya 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, makasih semua Bapak, Ibu-ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara Terima kasih Pak ya ilmunya Terima Pak. kasih Pak David. Maaf terlambat gabung. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Jul yang dari terlaksananya Batam, kegiatan ini. Pak Reja, Pak Diki juga. Ya, ada Pak Gufron ya. Yang dari video kan. Ya, dari kemarin. Ada Pak Jul tadi saya lihat masuk nih dari Batam ahlinya nih. Ada tadi Pak. Dari Jambi. Ada Pak Yoyo ahlinya itu, core of the core. Ahlinya ahli itu. Ahlinya ahli. Pak Yoyo itu. Gimana apa kabar Pak Jul? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Bang Yoyo. Ya, saya di rumah aja nih. Sudah selesai. Hah? Sudah selesai merakit ini.
Udah tinggal dokumen aja itu. Saya kontrak udah habis itu. Oh, salam Mbah Suhu. Tinggal. Iya. Ya nunggu undangan nih. Nunggu undangan dari Batam ini Pak Yo, kita nggak ada undangan dari Batam ini. Ya. Undangan makan seafood. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Asal kan disiapkan itunya tiket, tiket sama ya kan? swab testnya ya. Iya. Kalau vaksin dari kita aja nggak apa-apa. Ya vaksin udah siap. Mumpung udah divaksin gitu ya. Pak David itu ada yang masih mau masuk grup WA, nanti tolong dimasukkan dulu ya, Pak Arif ya. Iya, Oke, Pak. oke. Siap, Pak. Mana Pak Reza tadi ada masuk, saya lihat. Mana Reza ya? Kita nggak keluarga. Wah, Ada ini keluar. Reza nih, ini ahli nih. Reza. Reza ini surveillance ini. senior. Senior. Reza itu surveillance itu dia. Surveillance. Mata-mata dia. Mata-mata. Ya. Pak Reza udah bawa keluarga ke sana. Udah Pak Warga, udah. Woi, pantas sehat. Tergantung izin dari lead saya ini yang sebelah ini lah. Iya ini, waduh, pantas cerah kali tuh wajahnya. Iya, mohon maaf Bapak-bapak, ini kita pada ngobrol ini, yang mau Iya. ngobrol boleh join dengan kita. Ya, ini sehari-hari gini aja nih zoom Pak terus. Jul, tadi ada Pak Yanto masuk loh, Pak. Apa Pak Jul, Pak Yanto udah keluar ya? Nggak tahu mana nih. Pak Yanto, Kita masih ada nggak Pak Yanto? kayak tadi dia keluar masuk berapa kali tadi, kayaknya sinyalnya Oh ya nggak kan udah bagus. keluar deh kayaknya. Oh, udah keluar ya. Oke. Mantap ini, kita tunggu undangan nih ke Batam nih. Udah lama nggak makan seafood nih Pak Jul. Izin live ya, Pak. Oh ya, oke silakan. Yang mau live boleh. Siapa? Oke. Saya izin undur.